Nasihat Kiai Lukni, cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Berbeda dengan acara pengajian yang lain, pengajian dalam rangka haul pengunjungnya jauh lebih banyak. Haul berbeda dengan mauludan yang merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, adalah peringatan hari wafat. Biasanya yang dihauli adalah kiai besar, tapi sekarang setiap orang bisa dihauli, tergantung keluarganya. Apabila keluarga seseorang yang sudah meninggal menghendaki dan mempunyai cukup biaya untuk mengadakan peringatan haul, sekarang ini bisa-bisa saja mengadakannya. Bedanya dengan haul kiai besar, haul keluarga ini segala sesuatunya hanya ditanggung dan ditangani oleh keluarga yang bersangkutan itu sendiri. Sementara haul kiai besar lazimnya diselenggarakan oleh masyarakat. Panitianya juga dibentuk oleh dan dari masyarakat. Keluarga kiai yang dihauli biasanya hanya didudukkan sebagai penasehat panitia. Tradisi haul dengan pengajian besar-besaran semula dimaksudkan sebagaimana mauludan, untuk mengenang jasa dan menuturkan sejarah kiai yang dihauli dengan tujuan agar diteladani oleh masyarakat. Malam itu saya diundang pengajian haul kiai besar di daerah B. Saya datang tidak hanya karena saya mengenal Kiai Akrom yang dihauli sebagai tokoh yang dicintai masyarakat pada masa hidupnya, tapi juga ingin mendengarkan ceramah Kiai Lukni, seorang mubalik kondang yang berbeda dengan kebanyakan mubalik lain. Kiai Lukni suaranya empuk, bicaranya sejuk, tidak berkobar-kobar. Bila membaca ayat-ayat Quran selalu dilakukan dengan merdu. Ceramahnya mudah dicerna oleh berbagai lapisan masyarakat, baik yang terpelajar maupun yang awam. Kadang-kadang bicaranya diselingi dengan humor-humor segar yang tidak vulgar. Lebih dari itu, Kiai Lukni dalam ceramahnya tidak pernah mengecam, menuding, atau apalagi mencaci orang. Tidak pernah menggurui, apalagi bersikap seolah-olah penguasa agama yang paling tahu kehendak Tuhan. Di majelis haul, ribuan hadirin mengeluh-elukan kedatangan dai kecintaan mereka, Kiai Lukni. Mereka yang dekat dari tempat Kiai Lukni berjalan menuju ke rumah keluarga Kiai Akrom yang dihauli, berhamburan menyambut dan menciumi tangannya. Sementara yang jauh pada melambaikan tangan, dengan tersenyum Kiai Lukni membalas sambutan itu dengan wajah berseri-seri tanpa kesan bangga. Acara berikutnya ialah acara inti. Terdengar suara pembawa acara di pengeras suara. Acara yang kita nanti-nantikan, mauidhah hasanah dan tausiah dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lukni. Waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya. Kiai Lukni pun dengan tenang dan anggun naik ke panggung diiringi sholawatan hadirin dan hadirat. Kiai Lukni sendiri ikut membaca sholawat sebelum kemudian duduk di kursi yang sudah disiapkan, lalu menyampaikan salam. Sekalian hadirin seketika menyambut salam dengan gegap
gembita, kemudian diam dan dengan tenang menyimak. Dengan gamblang, Kiai Lukni menerangkan hikmahnya diadakan peringatan haul. Para hadirin, haul itu kebalikan dari peringatan maulid. Kalau peringatan maulid adalah peringatan kelahiran, maulid Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan haul merupakan peringatan kematian. Biasanya memperingati wafatnya kiai yang meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi, seperti haul Kiai Akrom sekarang ini. Ini adalah haul Kiai Akrom yang ke-13. Berarti sudah 13 tahun Kiai Akrom wafat. Sudah 13 tahun kita ditinggalkannya. Tapi lihatlah, selama itu kita yang sekian banyak ini masih terus mengenang dan mendoakan beliau. Mengapa? Karena kita semua merasa telah menerima jasa dan kebaikan beliau. Beliau telah mengajarkan dan memberi teladan kepada kita hidup yang baik, menunjukkan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Yang mestinya menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah apabila kita meninggal akan dihauli dan dikenang orang banyak seperti Kiai Akrom ini, ataukah akan segera dilupakan orang? Haul juga mengingatkan kepada kita akan kematian, bahwa kita semua tak pandang bulu. Bila sudah sampai saatnya, pasti dipanggil ke hadiratnya. Kita tak tahu kapan ajal kita tiba, tapi kita tahu bahwa itu pasti tiba. Ada dawuh yang mengatakan, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Orang yang tidak mempan dinasihati oleh kematian, jangan harapkan mempan dinasihati oleh lainnya. Orang yang selalu ingat bahwa dia akan mati akan bersikap hati-hati. Sebaliknya, mereka yang sembrono, yang sombong, yang jahat kepada sesama, biasanya adalah orang-orang yang lupa bahwa mereka akan mati. Tak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana akan mati. Seandainya kita tahu kapan dan di mana kita akan mati, maka kita bisa mempersiapkan diri. Tapi kita tidak tahu. Jadi mestinya setiap saat kita harus bersiap-siap. Kiai Lukni kemudian menguraikan pentingnya mempersiapkan diri menyongsong kematian. Mempersiapkan diri menyongsong kematian yang pasti itu bisa kita lakukan dengan membiasakan perilaku yang baik, sehingga kapan saja kita dipanggil Tuhan, kita dalam keadaan berperilaku baik. Jangan sampai kita membiasakan perilaku buruk sehingga dikhawatirkan mati dalam keadaan buruk pula. Kiai Lukni pun memberikan contoh-contoh beberapa tokoh yang dikenal dan diketahui hadirin. Anda sekalian kenal bukan dengan Kiai Asnawi dari K? Kiai yang suka sembahyang itu, beliau meninggal saat sujud. Alangkah beruntungnya dipanggil Tuhan dalam keadaan sedang bersujud kepadanya. Kiai Zaini dari D, yang pekerjaannya mengajar para santri, wafat dengan saat mengajar para santrinya. Sebaliknya,
Di antara kalian pasti ada yang pernah membaca berita tentang seorang tokoh yang meninggal di sebuah kamar hotel dan maaf, berada di atas seorang wanita nakal. Masya Allah. Memang biasanya orang meninggal sesuai kesukaan dan kebiasaan hidupnya. Di tempat saya ada orang yang suka judi dan mati pada saat berjudi. Ada yang suka minum dan mati pada saat minum. Na'udzubillah. Anda sekalian mungkin sudah mendengar berita tentang seorang dosen yang meninggal saat memberi kuliah, atau tentang penyair yang meninggal pada saat membaca puisi. Kiai Lukmi berhenti sebentar, memperbaiki duduknya, menarik nafas panjang, kemudian dengan suara melirih mendesiskan, "Astaghfirullah." Dan tak ada lagi kata-kata yang terdengar dari mubalik gondang itu. Hadirin hanya melihat sosok Kiai Lukmi yang duduk lunglai di tempat duduknya di atas panggung. Kepalanya tunduk hingga dagunya menyentuh dada. Suaranya menjadi hening sampai beberapa orang panitia naik panggung. Setelah beberapa lama Kiai Lukmi tak bersuara dan tak bergerak. Orang-orang pun kemudian melihat mubalik kesayangan mereka itu digotong turun. Suasana pun berubah gempar. Kiai Lukmi wafat. Sesuai ceramahnya, Kiai Lukmi wafat pada saat sedang memberi nasihat. Kewafatannya meneguhkan nasihatnya. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Jawab Pos, 12 November 2006.